Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada tahun 1600 Masehi atau abad ke-7, berpusat di kota Palembang yang bercorak agama Buddha, salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Bacaan Sriwijaya menggunakan bahasa resmi Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa. Sumber berita Kerajaan Sriwijaya berasal dari satu berita, bejana Icinga-Icinga, prasasti 3 candi Cething yang sedang melakukan perjalanan menuju Nelanda. Sehingga Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi menyimpulkan bahwa satu Sriwijaya, pusat perdagangan maritim juga pelayan Sriwijaya maju 4 Sriwijaya, menguasai Jambi dan Lampung. Nah, nana sebagian perokok lebih gaya Sriwijaya 1 Dapunta Hayang Sriwijaya Negara 671 Masehi, 20 dari Krem 328 Masehi. 3 Sri Maharaja 775 Masehi, 4 Pakai Penangkara 778 Masehi, 5 Rangkai Warak 782 Masehi, lebih 6 Samaratungga 762 Masehi, nomor 7 Balaputra Dewa 856 Masehi, nomor 8 Sri Udaya Dityawarman tewas meletus Ton Purnama Sihi, nomor 9 Saya Cudamani Warmadewa Semangat 88 Masehi. 10 Haji Sumatera Bumi 1017 Masehi, ke-11 Sanggrama Wijaya Tunggawarman Sering 25 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai kayaknya di masa-masa pemerintahan Balaputra Dewa. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya 1 Resti kedudukan Mikir 682 Masehi. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berisi tentang kejana suci Raja Dapunta Hayang tengah membawa 20.000 koran menuju Sudah Lihat. Pak dalam perjalanannya beliau mengumpulkan beberapa wilayah termasuk Tarumanagara. Prasasti ini dianggap bukti reputasi yang sebagai pendiri Kerajaan Sriwijaya. 2 Prasasti Talang Tuo 684 Masehi ditemukan di Talang Tuo sebelah barat Palembang. Rasa ini tentang amanat mengenai cara menata lingkungan hidup yang berkesinambungan demi kemakmuran makhluk hidup. 3 Rasa di kota Kapur 686 Masehi ditemukan di Pengaman Dok Bangka. Rasa sini berisi tentang doa bangi masyarakat yang setia kepada kerajaan dan kutukan dari raja daftar yang bagi masyarakat memberontak 4 bahasa. Seekor 375 Masehi ditemukan di Tanah Genting Kraribet Malaysia. Rasa ini bermuka 2A dan B dijual. Awas Pujianto, leluhur dan pedesaan Buddha. Sakyamuni Ligorbe berisi sebutan cair edar dapat sampah muka data sebagai sel bagi pembunuh musuh yang gagah berani. 5 Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Rasa ini berisi kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat jahat. 6 Prasasti Karang Terakhir yang bagus 86 Masehi ditemukan di tepi sungai Merangin Jambi. Prasasti ini menjelaskan bahwa Sriwijaya negara yang besar, penaklukan Jambi oleh Raja Sriwijaya. Setelah kita mempelajari tentang prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya adalah kita pelajari tentang candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Muara Takus terletak di Desa Mulai Fokus Riau. Candi ini bercorak Buddha. Terdapat candi kecil di dalamnya seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Candi Maligai, Candi Palangka. Candi ini sudah ada pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya abad ke-9. 2 Candi Muaro Jambi abad 11 letak Kecamatan Modal Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Candi ini bercorak Buddha. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Sriwijaya dimulai dari abad ke-11.
Hal ini disebabkan karena satu adanya persaingan dengan kerajaan Medang, dua perang saja. Ancol Mandala 1024 sampai 1030 Masehi, 3 serangan kerajaan Singasari pada tahun 1275 Masehi. Keempat serangan kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Tidak banyak yang menerangkan kapan sebenarnya kerajaan ini berdiri. Bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Ai Xing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Kalau di peta Indonesia, sekarang ini adalah Provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang dinamai Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia kira-kira 683 Masehi. Pada tahun tersebut, Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hayang Sri Jayanasa, raja pertama dari Sriwijaya yang sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia sempat menyiapkan bala tentara sampai 20.000 orang. Penaklukan ini pun membuahkan hasil setelah bertempur di medan perang selama 8 hari. Mereka berhasil menaklukkan Jawa pada masa Raja Samartungga, yakni pada tahun 795 sehingga 835 ekspansi militer. Kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkurang sebab Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Jawa. Pada masa kepemimpinan Raja Samartungga, inilah Candi Borobudur yang sangat megah. Itu dibangun dan selesai pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini abad 9-10. Merupakan masa keemasan kejayaan Sriwijaya. Pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Lebih dari itu, Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal dan mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan para saudagar dari Tiongkok dan India. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya bermula saat Raja Rajendra Chola yang merupakan penguasa kerajaan Chola Mandala menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini bisa terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukan untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah sebab
Para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13.